بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد، إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. Amin. Rekan-rekan sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis riwayat Imam Malik dan Imam Ahmad, diriwayatkan anna rajulan minal ansari, bahwa ada seorang laki-laki minal ansari, dari kalangan ansar, sahabat ansar. Jaa bi amatin sauda, datang ia bi amatin sauda, dengan hamba sahaya atau budak perempuan hitam. Faqala, dan berkata ia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna alayya raqabatan mu'minatan. Sesungguhnya aku memiliki seorang hamba sahaya beriman. Fa in kunta tara hadhihi mu'minatan, maka jika engkau memandang bahwa ini hamba sahaya seorang beriman, a'taqtuha, aku memerdekakan akan dia. Aku akan memerdekakan akan dia. Faqala laha Rasulullah, maka bersabda baginya, bagi hamba sahaya tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atashhadina an la ilaha illallah, apakah bersaksi oleh engkau an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Qalat, na'am. Berkata hamba saya tersebut, na'am, iya. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atashhadina anni Rasulullah, apakah bersaksi oleh engkau bahwa aku adalah Rasulullah? Qalat, berkata oleh hamba sahaya tersebut, na'am, iya. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atu'minina bil ba'si ba'dal mauti, apakah beriman engkau bil ba'si, dengan kebangkitan, peristiwa kebangkitan, ba'dal maut, setelah kematian? Qalat, na'am. Berkata hamba sahaya tersebut, na'am, iya. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tikha, merdekakanlah ia. Rasulullah berkata kemudian kepada pemilik hamba sahaya tersebut, yaitu orang sahabat dari kalangan Ansar, a'tikha, merdekakanlah ia. Hadis ini dikenal dengan hadis al-jariyatu, hadis al-jariyatis sauda, al-jariyati as-sauda, hadis tentang hamba sahaya yang berkulit hitam. Hadis riwayat Al-Imam Malik dan Imam Ahmad yang kita baca ini adalah hadis
yang sahih terkait dengan hadisul jariyah. Hadis tentang hamba sahaya yang hitam tersebut. Tema hadis ini demikian disebutnya dengan hadis al-jariyatis sauda. Adapun hadis dengan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah bertanya kepada hamba sahaya tersebut dengan mengatakan Ainallah. Lalu kemudian hamba sahaya tersebut menjawab fis sama. Maka hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Demikian penilaian sebagian para ulama ahli hadis. Walaupun riwayat dengan redaksi tersebut disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Saya ulang. Ada redaksi hadis terkait hadis Al-Jariyatus Sauda yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada budak tersebut dengan mengatakan Ainallah. Lalu budak tersebut menjawab fis sama. Hadis ini walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi demikian itu adalah hadis yang oleh sebagian para ahli hadis dinilai tidak sahih atau dipandang ma'lul, mengandung illat, mengandung cacat. Pertama, hadis ini dengan redaksi mengatakan Ainallah. Lalu dijawab oleh hamba sahaya fis sama, menyalahi usulul aqidah, menyalahi pokok akidah, di mana pokok akidah menetapkan bahwa seseorang dihukumi muslim tidak dengan mengatakan Allah fis sama, tetapi dengan ikrar, dengan dua syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, adapun perkataan Allah fis sama adalah bukan kunci untuk masuk Islam. Bukan kunci untuk dihukumi bagi seseorang bahwa dia telah masuk Islam. Nah, karena itu maka hadis ini menyalahi kaidah usul atau menyalahi pokok-pokok akidah, di mana pokok akidah menetapkan bahwa seorang dihukum muslim adalah ketika bersyahadat. Itulah yang disyaratkan di dalam hadis Rasulullah yang merupakan hadis mutawatir. Rasulullah mengatakan, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Nah, kemudian apabila ada orang berkata, bagaimana dikatakan itu hadis tidak sahih? Hadis dengan redaksi Ainallah, lalu dijawab oleh hamba sahaya tersebut dengan mengatakan fis sama, dinilai sebagai hadis yang tidak sahih. Padahal itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya Al-Jami'us Sahih. Artinya bahwa semua hadis-hadis yang dimuat dalam kitab tersebut sebagai hadis sahih. Lalu mengapa hadis ini dinilai tidak sahih? Jawab, bahwa dalam kitab Al-Jami'us Sahih
Ada Sahih Muslim bahwa dalam kitab Sahih Muslim ada beberapa hadis yang dikritik oleh para ulama yang notabene juga adalah para ahli hadis. Ada beberapa hadis. Misalkan di antaranya tentang hadis terkait kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan menurut hadis tersebut bahwa Rasulullah bersabda inna abi wa abaka finnar. Hadis ini tidak sahih. Dikritik oleh para ulama seperti oleh Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti. Dan beberapa hadis lainnya yang bahkan ini diungkapkan oleh Imam Muslim sendiri dalam muqaddimah kitab sahihnya bahwa beliau mengatakan ada beberapa hadis yang beliau himpunkan dalam Al-Jami' As-Sahih ini yang dikritik oleh beberapa para ulama yang salah satunya dimungkinkan adalah hadis Al-Jariyatus Sauda ini. Nah, dengan alasan beberapa illat atau beberapa sebab yang bertentangan dengannya. Salah satunya itu tadi bahwa hadis ini mukhalifun lil usul, menyalahi pokok akidah. Menyalahi pokok akidah. Di mana pokok akidah menetapkan bahwa seorang itu dihukumi muslim ketika bersyahadat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim ini yang dengan redaksi mengatakan ainallah lalu dijawab fis sama adalah bahwa kalimat tersebut ada kalimat mushtarakatun baina al-yahudi wan nasara. Adalah perkataan yang itu diungkapkan oleh orang-orang di luar Islam seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menetapkan kata mereka bahwa Allah di langit. Nauzubillah. Nah, tentu itu bukan kalimat tauhid. Sebaliknya itu adalah kalimat yang diungkapkan oleh orang-orang di luar Islam. Dan sesungguhnya kalau mereka orang-orang Nasrani dengan keyakinan mereka seperti itu anggap benar, tentu mereka kemudian dihukumi muslim. Auzubillah. Justru rusak perkataan demikian itu. Nah, jadi riwayat Imam Muslim terkait hadis Al-Jariyatis Sauda dengan redaksi yang mengatakan ainallah yang makna harfiahnya aina itu artinya di mana? Allah. Kemudian dijawab oleh budak tersebut fis sama. Ini hadis dinilai tidak sahih oleh sebagian ulama yang notabene juga adalah para ahli hadis. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua, itu tadi pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hadis riwayat Imam Muslim tersebut oleh karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya sehingga mausumun bisihha artinya sudah dinamakan dengan hadis sahih. Nah, ada sebagian ulama lainnya dari kalangan ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah mengambil riwayat Imam Muslim tersebut dan memandangnya tetap sebagai hadis sahih. Namun demikian, para ulama dengan pendapat yang kedua ini mentakwil hadis tersebut, tidak mengambil makna zahirnya. Tidak mengambil makna zahirnya. Nah, menurut pendapat para ulama dalam bagian kedua ini mengatakan bahwa makna ainallah artinya ma mada ta'zimiki lillah. Bagaimana puncak engkau mengagungkan Allah. Ketika Rasulullah bertanya kepada hamba sahaya tersebut, ainallah, bukan hendak bertanya tempat dan arah bagi Allah. Oleh karena kata aina dalam bahasa Arab biasa dipergunakan untuk menanyakan kedudukan atau derajat.
tidak hanya berlaku untuk menanyakan tempat saja. Saya ulang lagi. Kata aina dalam bahasa Arab tidak hanya berlaku untuk menanyakan tempat saja, tapi juga biasa dipergunakan untuk menanyakan derajat atau kedudukan. Sebagaimana misalkan diungkapkan dalam bait syair, aina Suraya minas suha wa aina Muawiyatu min Ali. Aina Muawiyah min Ali. Di mana perbandingan Muawiyah dibanding Ali? Diungkapkan dengan kata aina di sini bukan untuk menanyakan tempat, tetapi untuk menetapkan kedudukan. Yang dimaksud di mana kedudukan Muawiyah dibanding Sayyidina Ali. Artinya Sayyidina Ali jauh lebih tinggi kedudukannya dibanding Muawiyah. Kalau dalam bahasa Arab jika saya katakan misalkan aina anta minni terhadap seseorang yang ada di hadapan saya. Misalkan orang ini membantah saya, kemudian saya katakan kepadanya aina anta minni. Di mana kedudukan kamu dibanding saya? Saya lebih mengetahui, misalkan saya hendak mengungkapkan begitu. Saya lebih mengetahui daripada engkau. Engkau tidak mengetahui urusan ini. Kemudian saya katakan aina anta minni. Di mana kedudukanmu dibanding saya? Saya lebih mengetahui. Nah, ketika saya mengatakan aina anta minni bukan untuk menanyakan tempat. Adapun tempatnya jelas dia di hadapan saya. Nah, jadi kata aina itu tidak hanya berlaku untuk menanyakan tempat saja, tapi biasa juga dipergunakan untuk menanyakan kedudukan. Nah, kemudian budak hamba sahaya perempuan tersebut menjawab fis sama. Nah, kata-kata fis sama dalam bahasa Arab juga tidak hanya berlaku untuk menetapkan tempat saja. Yang dimaksud dengan perkataan budak tersebut, menurut para ulama kita yang mengambil hadis ini, adalah dengan takwil ay annallaha 'alil qadri jiddan. Jadi makna fis sama artinya annallaha bahwa Allah 'alil qadri jiddan sangat tinggi sekali kedudukannya, derajatnya dan keagungannya. Lebih dari segala apapun. Lalu diungkapkanlah dengan fis sama. Bukan untuk menetapkan Allah di langit. Bagaimana dikatakan Allah bertempat di langit padahal Allah yang menciptakan langit? Tentu mustahil bertempat di langit. Bahkan langit saja 7 lapis langit. Langit 7 lapis langit. Maka si budak tersebut ketika mengatakan fis sama bukan untuk menetapkan Allah di langit. Sebab kalau katakan di langit, langit yang mana? Dan mustahil Allah bertempat di langit. Tetapi makna fis sama ay annallaha 'alil qadri jiddan. Artinya bahwa Allah sangat tinggi derajatnya dan kedudukannya. Nah, ungkapan fis sama untuk makna semacam ini biasa dipergunakan dalam bahasa Arab. Misalkan dalam bait syair dikatakan balagnas samaa'a majduna wa sana'una inna lanarju fawqa dzalika mazhara. Balagnas samaa'a majduna. Balagna telah sampai oleh kami majduna oleh kemuliaan kami. Nah, bukan berarti bahwa kami ada di langit, tapi bait syair untuk mengatakan bahwa kemuliaan kami sangat tinggi sekali. Jadi penulis bait syair ini apa? Untuk membanggakan diri, untuk berbangga terhadap dirinya dan kaumnya. Balagna sama. Bukan artinya kami telah sampai di langit, ya orangnya ada di bumi. Tapi ketika disebutkan balagna sama, artinya bahwa kemuliaan kami sangat tinggi sekali. Atau kalau dalam bahasa Arab misalkan dikatakan fulanun fis sama, bukan artinya si fulan fis sama di langit. Betul-betul bahwa dia fisiknya bertempat di langit, tidak. Tetapi ungkapan dalam bahasa Arab dikatakan fulan fis sama, maksudnya bahwa si fulan tinggi derajat kedudukan. Nah, kembali lagi. Jadi menurut sebagian ulama kita yang mengambil hadis Sahih Muslim ini terkait dari hadis Al-Jariyatus Sauda,
dengan alasan bahwa hadis ini disebutkan dalam Al-Jami' Sahih sehingga dia mausumun bisihhah, sehingga dia dinilai sebagai hadis sahih. Tetapi ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mengambil hadis ini tidak mengambil makna zahirnya, tetapi memahaminya dengan jalan takwil. Dan itulah metode dalam memahami teks-teks mutasyabihat. Wajib dengan takwil. Wajib dengan takwil. Baik teks-teks mutasyabihat daripada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatul Tauhid mengatakan, "Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha." Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Wa kullu nassin, dan setiap nas awhamat tashbiha yang memberikan prasangka adanya tasbih, adanya keserupaan antara Allah dengan makhluknya, awilhu, maka takwillah ia. Warum tanzi au fawwid, atau serahkan kepada Allah. Jangan difahami dalam makna sifat-sifat benda dan jangan diterjemahkan secara harfiah. Ini disebut dengan tafwid. Jadi ada dua metode, dengan jalan takwil atau tafwid. Jalan takwil yang dimaksud takwil tafsili, tafwid disebut dengan takwil ijmali. Nah, demikian disepakati oleh para ulama kita dalam memahami teks-teks mutasyabihat. Kembali lagi, terkait dengan hadis Al-Jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, saya ulang sedikit. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi yang mengatakan Aina Allah. Lalu kemudian si budak tersebut menjawab fis sama. Hadis ini dalam memaknainya, dalam memahaminya ada dua kelompok ulama kita di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan dalil menyangkut akidah, dan apalagi hadis ini adalah hadis mengandung illat, mengandung cacat. Nah, saya tadi menyampaikan bahwa cacatnya hadis ini menurut sebagian ulama ahli hadis sendiri dinilai dari dua segi. Yang pertama, bahwa hadis ini redaksi di dalamnya yang mengatakan Ainallah lalu dijawab oleh budak fis sama adalah mukhalifun lil usul, menyalahi pokok-pokok akidah. Menyalahi pokok akidah. Oleh karena akidah Islam menetapkan bahwa seorang dihukum muslim bukan dengan mengatakan Allah fis sama, tetapi dengan mengatakan dan meyakini dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, kemudian hadis ini juga dinilai cacat dengan alasan bahwa hadis ini adalah hadis mudtarib. Tadi terlewatkan di bahasan kita, saya tambahkan sekarang. Hadis ini dinilai tidak sahih oleh sebagian ulama dengan alasan bahwa hadis ini disebut dengan hadis mudtarib. Hadis mudtarib itu adalah salah satu macam dari hadis dhaif. Salah satu varian hadis dhaif yaitu yang disebut dengan hadis mudtarib. Apa itu hadis mudtarib? Hadis mudtarib itu adalah hadis yang diriwayatkan dengan redaksi matan, redaksi atau matan dan sanad yang berbeda-beda satu dengan lainnya,
yang tidak dapat dihimpunkan, tidak dapat disinkronkan. Berbeda-beda riwayatnya satu dengan yang lain. Dengan jalur berbeda sanadnya dan juga redaksinya atau matanya juga berbeda. Nah, terkait hadisul jariyatis sauda ini ada beberapa versi sanad dan versi matan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah dengan redaksi Imam Muslim ini yang kita bahas ini, yaitu dengan mengatakan, redaksinya mengatakan ainallah, lalu si budak menjawab fis sama. Nah, di awal tadi saya membacakan riwayat Imam Malik dan Imam Ahmad dengan redaksi yang berbeda dengan riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Malik dan riwayat Imam Ahmad mengatakan bahwa Rasulullah bertanya kepada budak tersebut tidak dengan mengatakan ainallah, tapi dengan mengatakan atasyhadina an la ilaha illallah. Qalat na'am. Apakah bersaksi engkau bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Qalat, berkatalah hamba sahaya tersebut, na'am, iya. Qala, lalu berkata Rasulullah, atasyhadina anni Rasulullah, apakah bersaksi oleh engkau bahwa aku adalah Rasulullah? Qalat, na'am. Si budak tersebut kemudian menjawab, na'am, iya. Nah, inilah riwayat yang sahih dan sejalan dengan prinsip akidah. Riwayat Imam Malik dan Imam Ahmad ini. Di mana prinsip akidah itu bahwa seorang dihukum muslim yaitu dengan mengucapkan dan mengakui dua kalimat syahadat. Nah, jadi kembali lagi riwayat terkait hadis Al-Jariyatus Sauda ini ada beberapa versi. Ada riwayat menyebutkan seperti redaksi Imam Muslim dengan redaksi mengatakan ainallah. Lalu si budak menjawab fis sama. Ada riwayat lain menyebutkan ketika Rasulullah mengatakan ainallah. Kemudian si budak fa'asyarat ila sama, berisyarat ke langit. Berisyarat. Tidak mengatakan fis sama tapi berisyarat ke arah atas. Dalam riwayat yang menyebutkan ini asyarat ila sama, berisyarat ke langit, diriwayatkan bahwa budak tersebut adalah kharsa. Kharsa itu artinya seorang yang bisu. Nah, jadi hadis-hadis ini satu dengan lainnya berbeda-beda pada sanad dan matannya. Inilah yang disebut dengan hadis mudtarib. Dan hadis mudtarib ini salah satu varian dari hadis dhaif. Dan hadis dhaif jelas tidak boleh dijadikan hujjah terutama dalam masalah akidah. Bahkan dalam masalah hukum pun tidak boleh dijadikan dalil. Tentu hadis dhaif bukan berarti harus dibuang begitu saja. Hadis dhaif boleh diamalkan dalam beberapa atau dengan syarat-syarat dan ketentuan tersendiri untuk itu. Tetapi bahwa dijadikan hujjah dalam masalah akidah maka itu tidak boleh. Nah, jadi hadisul jariyah ini adalah salah satu daripada hadis yang tidak boleh dijadikan hujjah, dijadikan dalil. Karena dia disebutnya hadis mudtarib, adalah hadis salah satu varian daripada hadis dhaif. Nah, ini menurut sebagian ulama terkait dalam mensikapi hadis Al-Jariyatus Sauda riwayat Imam Muslim ini. Nah, sebagian ulama lainnya dari ulama kita atau kelompok yang kedua dari ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah, mengambil hadis riwayat Imam Muslim ini dengan alasan karena telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan semua hadis yang diriwayatkan olehnya dalam kitab sahihnya tersebut adalah sebagai hadis sahih, maka mereka kemudian mengambilnya sebagai hadis sahih tetapi memahaminya dengan jalan takwil. Tidak diambil dalam makna zahirnya. Tidak diambil dalam makna
zahirnya, tetapi dipahami dengan jalan takwil. Dan seharusnya begitu dalam memahami teks-teks mutasyabihat. Nah, takwil itu adalah metode dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat. Tidak boleh disampingkan. Tidak boleh dibuang metode takwil ini. Karena takwil itu dalam tempatnya, pada tempatnya itu suatu yang dibutuhkan. Bahkan diperintahkan untuk itu. Diperintahkan untuk itu pada tempatnya. Tentu tidak semua teks ditakwil. Tetapi takwil itu diberlakukan pada tempatnya, pada teks tertentu yang butuhkan kepada demikian itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukan takwil dalam beberapa hadisnya. Bahkan Rasulullah mendoakan terhadap sahabat Abdullah bin Abbas untuk menjadi ahli takwil. Untuk menjadi ahli takwil. Nah, karena itu perkataan sebagian orang yang diungkapkan oleh orang-orang Wahabi yang di zaman sekarang mereka mengaku dirinya Salafi. Ingat-ingat nih, mereka menyebut dirinya Salafi, sesungguhnya mereka adalah Wahabi. Mereka membuat kaedah rusak. Kata mereka, at-ta'wil ta'til. Ta'wil adalah ta'til, menafikan atau mengingkari terhadap teks-teks syarak. Nauzubillah, ini kaedah rusak ini. Kaedah yang dibuat seenaknya oleh perut mereka sendiri, hawa nafsu mereka sendiri. Bagaimana dikatakan at-ta'wil ta'til? Padahal para ulama memberlakukan ta'wil, para sahabat Rasulullah memberlakukan ta'wil. Abdullah bin Abbas memberlakukan ta'wil. Abdullah bin Abbas memberlakukan ta'wil. Banyak ayat-ayat Al-Quran daripada ayat-ayat mutasyabihat yang ditakwil oleh Abdullah bin Abbas, as-sahabiyul jalil, sahabat yang agung, sepupuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak pamannya, Al-Abbas adalah pamannya Rasulullah. Lalu murid-murid Abdullah bin Abbas banyak juga memberlakukan takwil. Seperti Al-Imam Mujahid memberlakukan takwil dalam banyak ayat Al-Quran. Misalkan salah satunya firman Allah, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ay فَهُنَاكَ qiblatullah. Wajah di sini diartikan dengan qiblah. Wajhullah artinya qiblatullah. Demikian diriwayatkan oleh Imam Mujahid, murid Abdullah bin Abbas. Dan banyak para ulama lainnya setelah para sahabat yang berlakukan takwil, baik dari kalangan tabi'in atau dari kalangan tabi'in dan seterusnya. Al-Imam Al-Hafiz Al-Mufassir Al-Faqih Abu Al-Faraj Abdurrahman Ibnul Jauzi. Ingat-ingat ini, Ibnul Jauzi, bukan Ibnul Qayyim. Dua orang yang berbeda ini. Tapi yang saya maksud di sini adalah Ibnul Jauzi. Namanya Abdurrahman. Kunyahnya Abul Faraji. Ulama besar, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir. Beliau hidup sebelum Ibnu Taimiyah, ratusan tahun sebelum Ibnu Taimiyah. Adapun Ibnul Qayyim adalah murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim ini disebutnya Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi berbeda dengan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ulama besar, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir. Adapun Ibnul Qayyim Al-Jauziyah orang sesat. Sama seperti gurunya Ibnu Taimiyah yang juga sesat. Guru dan murid sama-sama sesat. Nah, Ibnul Jauzi, yaitu Abdurrahman Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Jauzi,
menulis kitab risalah, beliau namakan dengan Daf'u Syubahit Tashbih bi Akuffit Tanzih. Ini risalah sudah saya terjemahkan, rekan-rekan nanti tinggal download gratis bukunya. PDF-nya gratis dan silahkan disebarkan, atau yang ingin memiliki bentuk fisiknya dalam bentuk buku, nanti dihubungi Mas Fauzi, ada di ruang kita ini. Kitab ini membahas tentang takwil ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Nah, ini bukunya. Ini bukunya ini, lumayan tebal ini. Daf'u Syubahit Tashbih bi Akuffit Tanzih. Di atasnya tertulis Islamic Theology. Ini terjemahan dari kitab dengan beberapa tambahan dari saya, penjelasan. Jadi risalah ini atau kitab ini berisi penjelasan atau takwil daripada ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Ada puluhan hadis mutasyabihat yang beliau kupas oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, dikupas secara detail terkait takwilnya masing-masing. Kitab yang sangat bagus. Kalau ada Bang Fauzi silakan link PDF-nya disertakan di room kita ini. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, hadis kembali lagi sedikit, hadis Al-Jariyatis Sauda yang seringkali dikutip oleh orang-orang Wahabi, kaum musyabbiha mujassimah, kaum sesat yang menetapkan tempat dan arah bagi Allah lalu bersandar dengan hadis Al-Jariyah As-Sauda ini dengan difahami secara harfiah oleh mereka terhadapnya. Lalu mereka mengatakan ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim menetapkan bahwa Allah ada di langit. Itu adalah pendapat yang rusak. Para ulama kita tidak memahami hadis tersebut seperti pemahaman kaum musyabbihah mujassimah. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, dalam menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa hadis ini difahami dengan jalan takwil, tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya. Al-Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim Al-Minhaj di syarhi Sahih Muslim Ibn Hajjaj telah menjelaskan hadis ini. Nah, jadi kesimpulan utamanya, poin pokoknya adalah bahwa hadis Al-Jariyatus Sauda yang dengan redaksi mengatakan Allah fis sama, atau bahwa Rasulullah bertanya ayna Allah lalu dijawab oleh si budak fis sama, ini hadis tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Lebih daripada itu, sebagian ulama yang juga dari kalangan ahli hadis menilai hadis ini sebagai hadis yang tidak sahih. Hadis ini hadis dhaif dengan alasan hadis ini sebagai hadis mudtarib. Nah, hadapun hadis Al-Jariyatus Sauda yang sahih, yang sejalan dengan dasar atau prinsip-prinsip akidah Islam, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Saya bacakan lagi seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Rawal Imam Malik wal Imam Ahmad, telah meriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki minal ansari, dari kaum Ansar, jaa bi amatin sauda, datang ia menghadap Rasulullah dengan hamba sahaya hitam, artinya berkulit hitam. Faqala, maka berkata ia, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna alayya raqabatan mu'minatan, sesungguhnya atasku ada seorang hamba sahaya yang beriman. Fa in kunta tara hadhihi mu'minatan, maka apabila engkau wahai Rasulullah memandang budak ini, hamba sahaya ini betul beriman, a'taqtuha, aku akan memerdekakan akan dia. Faqala laha, maka berkata laha baginya, al-jariyah, baginya hamba sahaya tersebut, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atashhadina,
Adakah bersaksi oleh engkau an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Qalat, na'am. Berkata oleh budak tersebut, na'am, iya. Qala, bersabda Rasulullah, atashhadina, apakah bersaksi oleh engkau anni Rasulullah, bahwa aku adalah Rasulullah? Qalat, berkata oleh budak tersebut, na'am, iya. Qala, berkata Rasulullah, atu'minina bil ba'si ba'dal maut? Adakah beriman oleh engkau dengan adanya kebangkitan, peristiwa kebangkitan ba'dal maut, setelah kematian? Qalat, na'am. Berkata oleh budak tersebut, na'am, iya. Qala, berkata Rasulullah, a'tiqha, merdekakanlah ia. Akhirnya berkata Rasulullah kepada pemilik hamba sahaya tersebut, yaitu laki-laki dari kaum Ansar itu tadi, kata Rasulullah kepadanya, a'tiqha, merdekakanlah ia. Nah, inilah hadis Al-Jaratus Sauda yang sahih, yang sejalan dengan prinsip-prinsip akidah atau usulul akidah. Baik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, saya kira pertemuan kita sampai di sini. Sebelum kita baca tahlil, saya ingin menyapa rekan-rekan sekalian ini. Ada berapa orang ini? 26, termasuk saya dan admin ini. Berarti cuma 23. Ya, alhamdulillah. Oh, yang jauh-jauh ada ini. Kalimantan ada, hadir. Ibu Nafisah hadir semua. Mana ujung kulon? Ini ujung kulon. Mana ujung kulon? Dari Sumatera. Bekasi hadir. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Sehat semua insyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di mana-mana dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan sekalian, saya kira sampai di sini pertemuan kita. Ya, alhamdulillah pada hadir semua ini. Insyaallah kita berjumpa kembali minggu depan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nuhallil salasan wa nusalli 'alan nabi salasan. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم ورحمة الله.